Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang beriman, di video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana kebimbangan pasukan kafir Quraisy setelah menerima surat Abu Sufyan. Terbersit keinginan pasukan Mekah untuk kembali. Nah, bagi kalian yang belum menonton di video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu supaya kalian tidak gagal paham. Melihat perkembangan yang cukup rawan dan tidak terduga sebelumnya, Rasulullah SAW menyelenggarakan majelis tertinggi permusyawaratan militer. Dalam majelis ini, beliau mengisyaratkan posisi mereka yang harus dipertaruhkan secara mati-matian dalam membuka kesempatan kepada setiap anggota pasukan dan para komandannya untuk mengemukakan pendapatnya. Pada saat itu ada sebagian di antara mereka yang nyalinya menjadi ciut dan takut terjun dalam pertempuran. Mereka inilah yang diisyaratkan Allah dalam firman-Nya yang artinya, sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dan rumahmu dengan kebenaran. Padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata bahwa mereka pasti menang, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Surat Al-Anfal ayat 5 dan 6. Para komandan pasukan seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab sama sekali tidak mengendor dan lebih baik maju terus. Kemudian Al-Miqdad bin Amr berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah, majulah terus seperti yang diperlihatkan Allah kepada Anda. Kami akan bersama Anda. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada Anda sebagaimana Bani Israel yang berkata kepada Musa, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, andai kata Anda pergi membawa kami ke dasar sumur yang gelap, maka kami pun siap bertempur bersama Anda hingga Anda bisa mencapai tempat itu." Bagus sabda Rasulullah SAW sembari mendoakan kebaikan bagi Al-Miqdad. Itulah pendapat yang disampaikan 3 komandan pasukan dari Muhajirin. Padahal jumlah mereka lebih sedikit. Rasulullah SAW juga ingin mendengar pendapat para komandan Ansor, sebab jumlah mereka adalah mayoritas dalam pasukan. Dengan demikian, beban peperangan tentu lebih banyak membebani pundak mereka. Selain itu, bahwa Baiat Aqobah dahulu tidak mengharuskan mereka ikut dalam peperangan di luar perkampungan mereka. Setelah mendengar pendapat 3 komandan Muhajirin itu, beliau bersabda kepada mereka, "Berilah aku masukan wahai semua orang." Di dalam hati beliau mengarahkan sabdanya ini kepada kaum Ansor. Maksud hati beliau ini dapat ditangkap komandan Ansor dan sekaligus pembawa benderanya, yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Dia pun berkata, "Demi Allah, sepertinya yang engkau maksudkan adalah kami, wahai Rasulullah." Begitulah jawab beliau. Sa'ad berkata, "Kami sudah beriman kepada Anda, kami sudah membenarkan Anda, kami sudah bersaksi bahwa apa yang Anda bawa adalah kebenaran. Kami sudah memberikan sumpah dan janji kami untuk patuh dan taat. Maka majulah terus wahai Rasulullah seperti yang Anda kehendaki. Demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, andai kata Anda bersama kami terhalang lautan lalu Anda terjun ke dalam lautan itu, kami pun akan terjun bersamamu. Tak seorang pun di antara kami yang akan mundur. Kami suka jika besok Anda berhadapan dengan musuh bersama kami. Sesungguhnya kami dikenal orang-orang yang sabar dalam peperangan dan teguh dalam pertempuran. Semoga Allah memperlihatkan kepada Anda tentang diri kami apa yang engkau senangi, maka majulah bersama kami dengan barakah Allah." Rasulullah SAW merasa gembira dengan apa yang dikatakan Sa'ad dan semangatnya yang membara. Maka beliau bersabda, "Majulah kalian dan terimalah kabar gembira, karena Allah telah menjanjikan salah satu dari 2 pihak kepadaku. Demi Allah, saat ini aku seolah-olah bisa melihat tempat kematian mereka." Setelah itu, Rasulullah SAW meninggalkan Zafiron untuk melanjutkan perjalanan. Beliau melewati jalan bukit yang disebut Al-Ashafir. Kemudian
cepat-cepat menuju suatu tempat yang disebut Ad-Dabbah dan meninggalkan Al-Hannan di sebelah kanannya, yaitu sebuah bukit pasir yang menyerupai gunung yang kokoh. Kemudian tiba di dekat Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertindak sendiri dalam kegiatan mata-mata dengan ditemani oleh sahabat karib beliau di dalam gua, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau sedang berputar-putar di sekitar pasukan Mekah, tiba-tiba beliau berpapasan dengan seorang Arab yang sudah tua. Beliau bertanya kepadanya tentang pasukan Quraisy dan Muhammad. Beliau harus menanyakan kedua pasukan untuk penyamaran. Aku tidak akan memberitahukan kepada kalian sebelum kalian memberitahukan kepadaku dari mana asal kalian berdua, kata orang tua itu. Beritahukan kepada kami, nanti akan kami beritahukan kepadamu dari mana asal kami, sabda beliau. Benarkah demikian? Tanya orang tua itu. Benar, jawab beliau. Menurut informasi yang kudengar, Muhammad dan rekan-rekannya berangkat pada hari ini dan ini. Jika informasi itu benar, berarti pada hari ini dia sudah tiba di tempat ini. Menurut informasi yang kudengar, Quraisy berangkat pada hari ini dan ini. Jika informasi ini benar, berarti mereka sudah tiba di tempat ini. Setelah itu dia bertanya, sekarang dari manakah asal kalian berdua? Beliau menjawab, kami berasal dari Ma, yang artinya air. Setelah itu beliau beranjak pergi, meninggalkan orang tua itu bergumam sendirian. Dari Ma yang mana, ataukah dari Ma'ul Irak? Al-Hubbab bin Al-Munzir tampil layaknya seorang penasihat militer. Seraya bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang keputusan berhenti di tempat ini? Apakah ini tempat berhenti yang diturunkan Allah kepadamu? Jika begitu keadaannya, tidak ada pilihan bagi kami untuk maju atau mundur dari tempat ini. Atau apakah ini sekedar pendapat siasat dan taktik perang? Beliau menjawab, ini adalah pendapatku, siasat dan taktik perang. Dia berkata, wahai Rasulullah, menurutku tidak tepat jika kita berhenti di sini. Pindahkanlah orang-orang ke tempat yang lebih dekat lagi dengan mata air daripada mereka orang-orang musyrik Mekah. Kita berhenti di tempat itu dan kita timbun kolam-kolam di belakang mereka. Lalu kita buat kolam yang kita isi air hingga penuh. Setelah kita berperang menghadapi mereka, kita bisa minum dan mereka tidak bisa. Beliau bersabda, engkau telah menyampaikan pendapat yang brilian. Rasulullah SAW pun memindahkan pasukannya sehingga jarak mereka dengan mata air lebih dekat daripada pihak musuh. Pasukan kaum muslimin berada di tempat itu selama separuh malam. Lalu mereka membuat sebuah kolam air dan menimbun kolam-kolam yang lain. Ketika kaum muslimin sudah berhenti di tempat yang dimaksudkan, dekat dengan mata air, Sa'ad bin Mu'adz mengusulkan kepada Rasulullah SAW, bagaimana jika kaum muslimin membuat tempat khusus bagi beliau untuk memberikan komando, sekaligus sebagai antisipasi adanya serangan yang mendadak serta kemungkinan jika mereka mendesak dan sebelum memastikan kemenangan. Dia berkata, wahai Nabi Allah, bagaimana jika kami membuat sebuah tenda bagi Anda dan kami siapkan kendaraan di sisi Anda? Kemudian biarlah kami yang menghadapi musuh. Jika Allah memberikan kemenangan kepada kita atas musuh, memang inilah yang kami sukai. Namun jika hasilnya lain, Anda bisa langsung duduk di atas kendaraan, lalu bisa menyusul orang-orang di belakang kami. Di sana masih ada beberapa orang yang tidak ikut bergabung dengan kami. Wahai Nabi Allah, mereka jauh lebih mencintai Anda daripada cinta kami kepada Anda. Jika mereka menganggap bahwa Anda harus menghadapi perang, tentu mereka tidak akan mangkir dari sisi Anda. Allah pasti akan membela Anda bersama mereka, memberikan nasihat kepada Anda, dan berjihad bersama Anda. Maka Rasulullah SAW memohon dan mendoakan kebaikan bagi Sa'ad. Kemudian kaum muslimin membuat sebuah tenda di tempat yang tinggi. Tempatnya di sebelah timur laut dari medan perang. Ada beberapa pemuda Ansor yang telah ditunjuk menyertai Sa'ad bin Mu'adz yang berjaga-jaga di sekitar Rasulullah SAW.
Itulah kelanjutan kisah Perang Badar, dan nantikan video-video lainnya di channel ini.